kita mesti loyal sama orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam dengan orang Islam lainnya saudara. Bahkan kita sampaikan di perjumpaan yang lampau, dalam bukunya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu beliau mengatakan, bukti orang yang sudah beriman akan menjaga orang Islam lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya. Kita punya perusahaan, kita buka lowongan kerja buat ahli yang kita butuhkan. Ada yang Islam, ada yang kafir, ikut daftar. Ya, kepandaiannya mirip, duluin dulu orang Islam. Kalau memang orang Islam nggak ada yang ahli, ya antum boleh ambil orang kafir bermuamalah dengan orang kafir dengan cara yang Islami. Gitu. Ya, bahkan negara Arab juga bikin kereta cepat itu pekerjaannya orang-orang non Muslim. Karena di Jeddah sekitarnya tempat-tempat yang nggak sembarangan orang kafir masuk yang dilarang di sana. Tapi kan bukti nyata pekerjaan muamalah antar mereka itu membuat keislaman orang-orang kafir. Bahkan ratusan ribu pekerja Cina tuh yang masuk Islam di negeri Arab. Ya, karena kita kalau ke mereka itu nggak bisa bicara kalau Allah kalau Rasul. Nah, dia nggak paham Allah nggak paham Rasul, kita mau ngomong gitu nggak bisa. Ustaz, aneh ngobrol sama teman aneh orang kafir, anak habisin tat, anda bilang kalau Allah kalau Rasul. Dia diem tat, nggak bisa ngomong, kagak paham. Ya orang dia kagak paham ngomong Quran dan Sunnah. Sama non Muslim kita lebih ke fi'liyah, kerjasama, pertontonkan kejujuran. Pertontonkan tidak ada muamalah haram dalam Islam. Nanti mereka terpincut. Ya, habis kita kalau sama mereka nggak pinter-pinter bohong, nggak usah bohong. Mereka punya modal, kita punya Allah. Dimana kita akan kerja, skill badan kita lebih dari modal yang dia punya. Harus diakui. Ada loyalitas lah. Dijelaskan bahwa di surat An-Nahl ayat 123. An-Nahl 123 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi nabi juga diberikan batasan sama Allah. Kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami auhayna ilaika, mewahyukan kepada kamu ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, untuk ikutin cara beragamanya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut dalam syahadat itu. Karena Allah perintahkan, tolong yang diperintahkan aja Muhammad, agamanya Ibrahim aja. Banyak Nabi Rasul yang lain Allah nggak sebut. Kenapa Ibrahim Abul Anbiya Imamul Hunafa, orang yang hanif. Dakwahnya mirip dengan apa yang kita dakwahkan. Di mana Ibrahim tegas mengatakan bahwa di surat Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum." Tentu lihat di Al-Mumtahanah ayat 4 tuh, dakwahnya Ibrahim dulu Allah abadikan dalam Quran. Karena Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul man usabbita bihi fu'adak. Sengaja Allah abadikan kisahnya para nabi dan rasul di Quran, man usabbita bihi fu'adak, supaya hatimu tenang. Ujian yang kau hadapi sekarang, orang dulu juga mirip ujiannya kata Allah gitu. Tinggal ambil pelajaran, ada pendidikan mental. Makanya jangan suka melupakan sejarah. Harga diri bangsa itu ketika paham sejarah. Kita jangan petang-petang peting-ting, peteng-peteng petong-tong. Sekarang kita memang gak ada perang lagi kayak tahun 45 dulu. Cuma tetap ini sekarang perang kita perang digital. Perang kita perang pengelolaan manajemen negara. Kita nggak pakai senjata, tapi lihat, kalau dulu Belanda pakai senjata menguasai negeri kita, ya kita akui dengan VOC-nya dulu ya. Di mana petani sudah bukan lagi ulama, orang soleh. Orang soleh, kiai, ulama digiring ke pasar. Dibikin teknik riba, mulai orang pondok makan riba, hancur sudah perdagangan. Nabi sudah kasih bocoran, seburuk-buruk tempat pasar yang Allah paling benci. Belanda sengaja bikin pasar.
Kita diiming-iming ekonomi dan keuntungan. Dulu begitu. Sekarang kita enggak. Cuma lihat, kita akui, mereka juga menjajah kita. Di negeri yang kita miliki nggak bisa kita sentuh semuanya. Sampai ada beberapa tempat kami touring, ya kami riding itu ke beberapa daerah pedalaman itu, di mana kita nggak bisa lewat tempat tersebut sebagai anak bangsa karena milik orang asing. Nggak berasa. Banyak sekali milik-milik kita ini dikelola sama penjajah-penjajah secara terselubung gitu loh. Karena kan kalau musuh dulu depan mata, sekarang kan musuh di WA. Saru, orang nggak tahu musuh kita siapa, ghostingan semua, betul? Ancaman, hujatan, cibiran, cacian. Oh terang-terangan. Ini kalau sosial media live IG kita live komentar, serangannya Masya Allah. Padahal nggak punya alasan untuk menyerangnya di mana, masalahnya di mana? Karena mereka takut rakyat ini mengerti ilmu. Musuh-musuh Islam ini, musuh kita bukan negara, bukan presiden, bukan. Musuh kita itu pengusaha-pengusaha yang terganggu dengan dakwah sunnah. Kebayang kalau 73% muslim di Indonesia kompak mengharamkan riba, gulung tikar semua bank konvensional. Kalau 73% itu kompak setuju haramnya minuman keras, air pot tutup semua minuman keras. Ini kan kita kayak dilecehin di negeri yang mayoritas muslim, nggak dilarang dagang minuman keras, betul? MUI fungsinya apa kalau begitu? Ya, yang haram dilegalkan. Nah, maka hampir sempat perdagangan bebas minuman keras di Jogja itu ya. Kita sempat dakwah di Jogokarian itu, karena dari sebagian mereka minta dijelaskan Ustaz. Karena ini terang-terangan, perdanya ada, boleh menjual minuman keras. Yang penting yang beli nggak boleh di bawah 18. Ya kalau masalah yang beli, siapa juga bisa beli, kan yang minum siapa aja urusannya. Diperboleh. Kebayang tidak? Jadi ini kita disuruh bertahan di negeri yang kita pinter pun suruh bayar. Kalau negara-negara maju itu sekolah dasar semua gratis karena pengen rakyatnya pinter buat regenerasi. Kita diharapkan pinter dengan nilai yang mahal, agak susah. Lama-lama hilang generasi bangsa ke depan ini. Oh nggak bisa. Kita harus tegas dalam permasalahan, prinsip tegas untuk menyikapi yang terjadi gitu loh. Nah, Ibrahim begitu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendakwakan la ilaha illallah. Lihatlah dakwah yang diabadikan di Mumtahanah ayat 4. Di mana dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, telah ada contoh yang terbaik untuk kamu pada Ibrahim, Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan kaum yang bersamanya, ada pengikutnya. Sama dengan Nabi mengatakan ayat kul hadhihi sabili adu ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku yang lurus, ya, mustaqiman, fattabi'uhu, ikuti, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Di surat Al-An'am ayat 161 ada itu. Dilihat ya. Ibrahim diperintahkan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min ba'di. Kata Ibrahim, kami dan pengikut kami ini berlepas diri. Bura'u minkum. Enggak pengen jadi bagian penyembahan patung dan berhala. Bura'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kamu ibadahi selain Allah. Kafar nabikum, kami ingkar. Kami kafir. Karena orang kafir pun bilang kita orang Islam kafir buat agama mereka. Kafar nabikum. Muhammad pun diperintahkan gitu. Wa hadis sabili hadis sabili. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti itu. Ada lagi sirati mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim. Jalan yang lurus yang Ibrahim di atasnya. Makanya wajar kalau seandainya kita mengerti rujukan agama Muhammad sama dengan agama Ibrahim. Bukan melegalkan yang Ibrahim bawa secara umum mengatasnamakan Islam, bukan.
Selama memang Nabi mencontohkan ada kemiripan dengan Ibrahim supaya kita tahu Ibrahim saja kerjaannya bikin patung, kerjaannya ngancurin patung, tapi berdoa minta dijauhkan dari nyembah patung. Ya, ada dua Ibrahim itu kan, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkan diriku dan anak-anakku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Karena Ibrahim tahu dia manusia, hatinya di antara dua jari Allah Ar-Rahman. Nah, diperintahkan doa itu. Nabi pun sama. Diperintahkan baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Tuhan kami, jangan kau condongkan lagi hati kami setelah kau berikan hidayah. Orang udah dapat hidayah, tetap berdoa minta istiqomah. Karena tidak sedikit orang yang udah dapat hidayah tergelincir lagi. Karena nggak ada kemaksuman dalam diri manusia. Kecuali Allah maksumkan. Dan itu Nabi dan Rasul kita nggak dimaksumin sama Allah. Ya Allah jaga kita. Tapi kita mesti jaga agama Allah. Kalau bahasa Nabi itu, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Diperintahkan begitu. Allah menginginkan manusia ini menjaga agama Allah. Walaupun Allah yang bakal menjaga. Cuma usaha kita menjaga agama, otomatis kita belajar dengan ilmu. Karena kalau enggak pelecehan akidah. Hari gini, ya banyak pejabat-pejabat atau pengusaha yang punya perusahaan besar, non-muslim. Dan pegawainya orang Islam. Bodohnya pegawai-pegawai muslim ini nggak paham tentang akidah. Akhirnya aturan main perusahaan di mana misi mereka juga CSR mereka itu kan untuk agama mereka, kayak kita punya perusahaan CSR ke agama Islam gitu kan. Ada perintah bahwa di tanggal 25 Desember nanti tanggal merah, cuma kebijakan perusahaan akan memberikan hadiah pada tanggal tersebut buat yang masuk. Kita money oriented, masuk semua harta yang muslim. Dengan syarat ucapin si Mary dan si Happy gitu loh. Lebih fatal lagi pegawai pada tanggal tersebut pakai baju Sinterklas. Ya, topinya. Ada gak? Banyak. Ini bodohnya manusia ini. Ya habis gimana ntar bos marah? Lu Tuhan marah gak takut. Bos marah takut. Untuk urusan begini toleransi, sampai Allah turunin ayat lakum dinukum waliyadin. Dan Allah tegaskan, ana lam yalid wa lam yulad. Aku enggak melahirkan, enggak dilahirkan. Sekarang kamu baca tuh ayat favorit itu kan lam yalid wa lam yulad kan ayat favorit, betul? Kita baca mulu tuh ayat. Tapi prakteknya kita masih meyakini Tuhan punya anak. Aduh, udah nih, agama nggak kurang nggak lebih, tinggal ngikutin gitu loh. Kalau sekali Allah bilang lam yalid wa lam yulad, sampai kapanpun Allah nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Gak usah pakai yakin anak Tuhan, karena pada waktu tersebut mereka merayakan ya kelahiran anak. Bahkan ada orang yang mengatasnamakan ustadz memperbolehkan, yang penting nggak pakai hati, terus lu ngomong tadi nggak pakai hati lu mayit gitu. Ini maksain diri yang begini transferan udah masuk nih soalnya gitu loh. Bahaya agama kok dijual gitu ya. Karena kita punya pendahulu seperti Buya Hamka dulu itu turun dari jabatan cuma karena disuruh mentoleransikan agama orang lain dengan mengiyakan pemahaman umum. Buat yang satu itu maaf Tuhan saya sudah nyuruh lakum dinukum waliyadin. Ya, kita ngomong yang lain deh, kita berkasih sayang dengan membantu sama rakyat Indonesia. Akan kita bantu. Ada 365 hari dalam setahun. 363 saya akan berbuat baik kalau gitu situ butuh bantuan. Tapi di 2 hari tersebut maaf. Tuhan saya yang suruh mengatakan wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ya, itu prinsip kita. Ya. Jadi nggak ada toleransi dalam masalah itu. Kenapa? Karena alasannya jelas. Emang kenapa?
Tuhan saya bilang Allah itu nggak beranak dan nggak dilahirkan. Itu tegas. Tolong jangan sampai kekecoh kita. Karena lagi-lagi karena money oriented. Berapa banyak bos-bos kafir ini yang punya perusahaan, anak-anak gadis di kampung kerja sama mereka dilecehkan. Ini penjajahnya nggak terang-terangan, kayak bedil bawa senjata ke kita. Tapi dulu dititipin kata atas berkat rahmat Allah. Karena bagusnya ulama di zaman dulu kuat mendakwahkan anak-anak supaya punya akidah. Kalau titipin kemerdekaan diabadikan tuh atas berkat rahmat dan punya kemauan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Diabadikan di undang-undang dasar kita itu. Gak bisa terhapus sampai kapan juga. Nah, sekarang juga sama. Bagaimana kita bisa survive dengan kondisi yang begini? Habis qadar Allah mau bilang apa? Lawang tanah lega punya cukong kafir. Emang kita juga hobi jual tanah. Orang tua pakai sarung lusuh, koko lusuh, kupluk lusuh. Sendalnya juga sendal jadul merek Lili yang kepleset masuk semua jari, betul? Datang ke notaris kan dia beli tanah buat anak cucunya. Anaknya ganteng pakai baju gaul, jeans gaul, sepatu gaul, mobil gaul, ke notaris jual tanah. Itu yang terjadi. Akhirnya lihat orang Islam gak punya tempat, diajak ngayal. Makanya ente jadi orang kaya biar punya apartemen. Negara Barat akui orang yang di apartemen itu orang miskin. Orang kaya yang punya tanah, di kita kebalik. Orang kaya di apartemen, burung. Rumah kagak pakai tanah. Di kita ini dirubah, semua dirubah di kita ini. Ya. Jadi aneh aja. Dididik kita sama Nabi, ya makan tuh di rumah, jangan banyak jajan. Buang hajat di luar, betul gak? Rumah orang dulu kan biasanya di luar, Nabi nyontohin di luar. Kita makan di luar, buang hajat di rumah, habis bau tuh rumah, betul? Kita dirubah, semua dirubah sudah. Makanya rumahku surgaku udah gak kelihatan sekarang, bu pesing tuh rumah. WC di dalam semuanya. Kalau perlu tiap kamar ada WC juga. Kita buang hajat. Ya, Masya Allah. Padahal kalau tujuannya melindungi aurat, boleh-boleh saja. Spittingnya di luar gitu loh. Tapi kan hari gini perumahan kan spittingnya di bawah rumah semua. Bukan nggak boleh ya. Cuma kalau kita mau nyontoh Nabi, Nabi makan ya di rumah. Nggak pernah Nabi keliling kecuali kalau sahabat ngundang. Tapi tetap buang hajatnya nggak di rumah. Kalau kita nggak emang sengaja wisata kuliner, pulang buang hajat di rumah. Ya, udah berantakan semua ini. Tayyib, ya. Yang saya ingin tekankan sebenarnya ada loyalitas. Kalau tadi kan al-baro'ah. Kita berlepas diri dari non-muslim. Sudah, kita nggak mau bahas. Karena nggak kesana bahasannya. Cuma mukadimahnya aja begitu. Cuma dijelaskan bahwa dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjelaskan. Dalam kitab Ausakur Ulul Iman, yakni buku yang beliau tulis tentang masalah tauhid. Di situ dijelaskan tentang makna loyal, al-wala, supaya nanti jangan kurang jangan lebih lah. Jangan kita pengen merubah ketentuan Allah, jangan. Beliau mengatakan yang pertama, setiap muslim ini untuk tahu agama jangan dikurang, jangan dilebihin, milikilah sikap loyal secara umum. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Antum harus mencintai orang-orang Islam. Ya kurang lebih ya, akhi. Jangan dicari salah. Karena bahasa Allah umum. Asyiddau alal kufar ruhama bainahum. Sama orang kafir kita tegas. Kita muamalah, ayo. Ente jual kue basah, non muslim beli. Gak usah kebawelan pakai nanya buat apa, rame urusannya. Ladenin aja dia beli. Kita kadang suka nanya, tumben borong buat apa nih? Buat kebaktian, bingung diri kan? Ajak Ustadz pusing dah WA, Anda kan dagang kue tadi. Ada yang kafir beli buat acara ibadah mereka, gimana Ustadz? Nah kata Ustadz kan jual beli, ya nggak apa-apa. Dia beli apa? Risol 100.
pastel 100 sama lemper 100. Boleh gak? Boleh jual beli. Yang nggak boleh ente tambahin lempernya 5, pastel 5, kagak boleh tuh. Karena tambahan tolong menolong nggak boleh. Ya, ente arsitek bikin gambar dijual buat gereja, boleh gak? Boleh. Umar bin Khattab membangunkan kembali gereja yang dihancurkan. Karena sifatnya bangunan saat itu baik buat mereka. Tidak sedikit di beberapa negara gereja jadi masjid. Gak ada masalah. Yang nggak boleh ente gratisin gambar atau hebel, gitu ya. Tolong menolong namanya. Nah dalam Islam ini Nabi pun menggadekan bajunya ke orang kafir. Padahal mantunya kaya Utsman. Besannya kaya Abu Bakar. Seberapa susah Nabi ngomong, Utsman sini mantu. Ini daripada ngegadein sama orang Yahudi sama ente deh. Bisa gak? Kok Nabi gak gitu? Karena Nabi nyontoin. Dimana kita boleh bermuamalah sama orang kafir. Tapi sistemnya syar'i. Kan kadang-kadang kalau kita cuma modal semangat dalam beragama, kita terjemahin fattarohum ala adiyaqi, sempitkan jalan, kita nggak mau muamalah. Justru dakwahkan mereka dengan muamalah. Boleh kita benci sama agama mereka. Cuma orangnya kita dakwahi. Bencilah kita sama Zionis Yahudi. Menzolimi saudara kita di Palestina. Allah sakit hati kita. Apa ada fatwa MUI mengharamkan produk mereka, betul? Bukan zatnya, manajemen yang diharamkan. Setuju, setuju. Tapi Nabi menikahi Maryam Kipti, orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berhak tobat. Kalau kita bisa mendakwahi dia gitu loh. Ini agama, pengen kita nih orang Islam nih mewarnai dimanapun dia berada. Dan tidak sedikit orang Eropa masuk Islam. Dengan hijrahnya orang-orang Arab ke sana. Orang-orang Palestina, orang Arab pada tinggal di sana, lihat. Di negeri kita ini sudah mulai banyak Saudi yang sudah mulai ke Bali, kemana. Kalau kita sekarang ke Bali kita lihat, udah gak bingung nyari makanan halal. 10 tahun yang lalu kita kalau ngajar di Bali bingung makan. Sekarang karena memang banyak turis orang Islam, kita lihat. Banyak sudah mulai makanan-makanan Islami yang banyak di sana. Masjid sudah mulai banyak di beberapa tempat. Itu dakwah. Boleh, boleh. Buat orang yang bisa mewarnai bukan diwarnai. Tapi kadang-kadang orang kita ini malah terwarnai. Emang ini yang mesti kita hilangkan dengan belajar. Karena banyak di antara kita belum nyampe ke Amerika udah kuning rambutnya. Westernisasinya yang dipertontonkan. Bukan cara-cara hidup mereka dan berpikirnya mereka. Gitu ya. Yang pertama, suruh loyal secara umum. Artinya tadi, pokoknya semua yang berbau Islam kita support. Ya, pokoknya kita kalau mau bantu masjid, ya orang seputaran Al-Falah, nggak perlu semua di Al-Falah, cari masjid lain yang memang nggak ada halangan buat sholat di situ, bantu. Apalagi ini mau Ramadan. Kebiasaan buruk orang kita ini, kamar mandi masjid tuh nggak diperhatiin. Ini rumah Allah. Kenapa rumah Allah kamar mandinya nggak pernah melebihi bagusnya kamar mandi rumah orang? Ayo dong, kita kalah sama orang Hindu di Bali itu. Mereka punya pura lebih bagus ketimbang rumah mereka selama. Bahasa mereka simpel. Kita bukan meniru mereka, cuma lihatlah. Ada manusia yang tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya, walaupun salah ibadahnya. Tapi mereka akan memaksimalkan kalau berusaha buat Tuhan ini yang maksimal. Karena Nabi mencontohkan begitu. Kita melatih dari penampilan lah. Ketika ada ayat yang mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid, itu aja dulu deh. Karena kita diperintahkan ke masjid pakai baju yang bagus. Sampai-sampai yang bukan masjid pun musola, kayak Idul Fitri kan musola. Tanah lapang bukan masjid ya. Nabi perintahkan pakai yang terbaik. Dan beliau contohkan setiap Idul Adha, Idul Fitri pakai baju yang terbaik. Buat Allah bukan buat manusia. Kalau yang pantas buat Allah ya pantas buat manusia. Nanti kesononya kita akan terbiasa merespon orang-orang Islam yang butuh bantuan. Ya alhamdulillah kalau sekeliling Bambu Apus, Ciracas dan lainnya ini ada masjid sini, ya direspon lah. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Ada peluang buat bisa bareng-bareng berbuat baik, lakukan. Tapi kalaupun nggak di sini, di beberapa tempat coba ada sense of belonging lah, ada kepedulian sosial.
Ya, kita dari kemarin sudah alhamdulillah sampai ke Palestina, sampai ke Suriah dan lain-lain, kita bantu mereka. Nah sekarang nih ya ada gajah di pelupuk mata jangan sampai nggak kelihatan. Apalagi ada momen tepat. Ini bulan Allah Rajab ya. Sebentar lagi Ramadan lipat gandaan pahala. Al hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu dipandang 10 oleh Allah, 10 dibalas 700 kali lipat. Ayo, loyal secara umum. Dimanapun orang Islam butuh bantuan, respon. Jangan sampai ada orang lain yang bantu duluan. Ya, ada yang tanya, Ustaz, kita ini niat iktikaf di Masjidil Haram. Ntar zakat fitrah kita bayar di mana? Bayar di negeri. Lalu kita makan di sini, kita hidup di sini kok. Kita pengen sedekah Quran, tar Haram apa kemana? Masjidil Haram. Ke negeri kita. Ulama bilang ke negeri masing-masing. Karena lebih afdol. Ada beberapa tempat yang memang membutuhkan Quran. Ya, antum boleh di mana saja. Cuma kan cerdas-cerdas meletakkan titipan Tuhan gitu loh. Antum bantu siapapun boleh. Cuma ngerti siapa yang dibantu lebih baik. Karena Allah akan tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Kata Allah, kaki anak Adam tuh nggak geser di hari kiamat nanti. Sampai ditanya, dari mana itu harta? Kemana kau alokasikan? Dan siapa yang kau beri? Panjang. Karena takutnya tahun. Alal ismi. Udah tahu dia kalau dibantu jadi nggak baik. Dibantu terus. Tahun ente. Kecuali kalau ente nggak tahu dengan bantuan dia berbuat maksiat. Gugur hukum. Kalau tahu jangan. Ada hal yang lebih penting mesti kita cari. Yang kedua, loyalitas yang kedua ini kecintaan dan kasih sayang secara khusus. Kayak kita disuruh berteman dengan orang soleh. Pernah dibahas ya, Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Teman yang dimaksud ya orang soleh yang membuat dia terwarnai. Ya, sebaik-baik teman adalah guru. Dan yang menjadi peluang guru yang utama yang Quran sebut adalah, yang Islam sebut adalah ibu, orang tua. Dalam Quran dikatakan, wa sohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu sohib. Apa sohib? Teman. Bertemanlah sama orang tua. Kita bisa berteman puluhan tahun awet. Awet puluhan tahun. Kenapa sama orang tua hitungan hari kita bisa ribut? Sama mertua hitungan bulan kita bisa ribut. Kita nggak berteman dengan mereka. Perintahnya berteman. Perintahnya berteman. Saya ada berteman sama satu orang dari SMP. Sudah 40 tahun kita berteman. Ya. Sampai sekarang sudah 40 tahun kita berteman. Wallah, tidak sekalipun saya ribut sama dia dan dia pun begitu. Ketika datang ke rumah saya ngobrol sama dia dengan bercanda dan dia tahu saya tukang bercanda dari zaman SMP dulu. Bro, apa yang membuat kita awet nih bro teman? Pernah gak anak ribut sama ente? Enggak. Sebaliknya enggak juga. Pernah gak anak keras suara sama ente? Ingetin anak dong, kira-kira apa sih? Karena ente enggak banyak nuntut aneh, sebaliknya. Dan kita enggak pernah bilang enggak di antara kita kalau butuh bantuan. Ini pelajaran buat kita ke orang tua. Ya di mana kita anak enggak banyak nuntut. Taruh kata orang tua nuntut karena merasa punyain kita enggak apa-apa. Ya, enggak gampang terwarnai, enggak. Dan kita sering masing-masing pengen ngedengar ketimbang didengar. Karena awetnya muamalah kita itu, kita nih senang ngedengar ketimbang didengar. Dan orang tuh senang curhatannya didengar. Ya. Jadi coba perhatikan bagaimana punya solidaritas yang islami. Karena bocoran Nabi kita, agama kita tergantung teman kita. Sampai ulama mengatakan, kalau pengen lihat agama kita 5 tahun lagi, lihat teman kita sekarang siapa? Allah. Suruh lihat teman. Ya cari orang yang soleh. Bahkan Imam Syafi'i meletakkan di syarat yang kelima. Habis bulughah. Sohbatul Ustadz. Berteman dengan guru. Itu yang bikin Ummu Salamah mewakili para wanita zaman Nabi ngiri. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, kita ini perempuan udah kalah sama laki. Laki diuntungin di mana kau duduk di situ ada mereka. Kau safar bersama mereka. Kau berjihad bersama mereka. Kita perempuan kapan kebagian ilmu, luangkan waktumu untuk mendidik kami. Perempuan dulu tuh sampai begitu pengen belajar biar sama laki-laki dalam keilmuan.
Karena tuntutan madrasah itu kan perempuan. Al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Mau nggak mau anak kita jago main handphone, karena ibu main handphone terus depan anak. Udah kayak bini pejabat, scroll terus. Senang menjadi hakim buat pasangan. Seakan-akan kebenaran milik dia. Hati-hati loh Bu, ibu sekolah buat anak-anak. Dan Allah sudah kasih bocoran, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar sekali. Walaupun laki-laki dipandang buruk oleh perempuan, tetap Allah bilang, la kaidakunna azim. Kalian yang bahaya. Tugas kalian ini menuruti, bukan dituruti. Ya, karena hari gini jarang orang-orang laki yang ngerti posisinya, yang ada menuruti, bukan dituruti. Rusak lah. Makanya kata saya, coba deh. Ada kecintaan dan kasih sayang secara khusus dalam loyalitas. Pandai-pandailah memiliki syarat mencintai. Boleh cinta dengan apapun dan siapapun silakan. Tapi wallahi, cinta dalam Islam tidak ada tanpa pengetahuan. Cinta itu ilmiah dalam Islam. Anda mesti kenal apa dan siapa yang Anda cintai. Saya cinta banget Ustaz sama yang namanya Masjid Al-Falah Bambu Apu Ustaz. Saya cinta banget karena satu memang tempatnya enak buat kajian, nggak berisik dengan lalu lalang kendaraan, masyarakat juga welcome, masya Allah, takmirnya, marbotnya, alhamdulillah. Anda punya alasan cinta dengan ini. Apalagi kalau udah Ramadan Ustaz, itu yang namanya takjil sama iftarnya ajib-ajib gitu loh, enak-enak Ustaz. Terus juga imamnya kalau jadi imam tarawih Ustaz, ya saya sih nggak paham yang dia baca, cuma saya anteng suaranya enak. Ada sebab Anda mencintai. Sehingga Anda yakin banyak kebenaran di sini. Kedepannya pun akan ikhlas tanpa pamrih untuk menuntut ilmu di sini. Baru kita bicara kejujuran. Ya kurang lebih yang namanya tempat, ada takmir, ada marbot, gak ada yang sempurna, kurang lebih deh. Kalau nanti ada aturan main yang mungkin kita nggak terbiasa dengan aturan tersebut, khalas syahi. Aturan dibuat untuk kebaikan. Itu yang namanya pengkhususan. Cinta kita nggak luntur. Ya ke manusia sama, ke anak, ke istri, ke suami, ke siapapun. Kita akan menyiapkan maklum karena ada cinta khusus yang kita cintai mereka dengan sebab. Tidak ada paksaan dalam mencintai. Masya Allah. Yang ketiga, jangan ada kekurangan yang dirutinkan atau kelebihan yang dipaksakan, jangan. Kita harus sedikit kecenderungan kepada mereka. Artinya begini, surat Al-Isra ayat 74-75. Kita baca ayatnya. Di sini dijelaskan tentang biar bagaimana jangan tidak ada kecenderungan sesama orang Islam. Walaupun kita tahu dia mengecewakan, cuma jangan sampai kita menganggap kalau ada orang berbuat salah, kita nggak berusaha untuk dia berbuat baik. Sering di kita ini kalau punya teman tergelincir pada keburukan, kita nggak ada semangat buat dakwahin dia. Bahkan kadang-kadang udah deh, gue nggak mau kenal sama dia. Kadang-kadang kita cutting sekalian. Ya, orang kafir saja didakwahi, apalagi teman kita ini yang sedang tergelincir. Makanya dibilang sama ulama, teman sejati itu, ya, sadiquka, teman kamu yang sejati itu, man abkak, la man adhakak. Teman sejatimu itu yang nangis kalau kamu macam-macam. Bukan yang senang kalau kamu macam-macam. Kepleset, ya Allah, gak apa-apa ya? Aduh, ini lain kali gak boleh nih. Begitu bukan, atau mampus, begitu gitu loh. Teman kamu itu teman yang sedih. Di kita hari gini, banyak tontonan sosmed yang lucu-lucu, yang orang kepleset, kita ketawa, begini ketawa. Kita dididik gak punya kepedulian. Jangan, orang Islam mesti betul-betul peduli. Karena bagaimana mempraktekkan Islamnya kepada orang Islam lainnya. Untuk menjaga orang Islam dari kejahatan tangan dan mulutnya. Surat Al-Isra ayat 74 Allah mengatakan, walaula ansabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idza la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat.
summa la tajidu laka 'alaina nasira. Kata Allah begini, walau antabasnaka, ansabatnaka. Apa sabat itu kayak menguatkan gitu loh. Allah mengatakan gini, dan kalau saja kami tidak sabatnaka, memperkuat hatimu, laqad kita tarokanu ilaihim sayyan qalila. Niscaya kamu tuh hampir-hampir condong sama mereka. Ya, betapa banyak orang-orang kafir dulu di zaman Rasul mendakwahkan orang Islam yang sudah terpincut sama dakwah Nabi dengan fitnah harta. Kayak perang Uhud lah. Ya, jadi fitnah harta kan. Pemanah nggak nurut sama Nabi karena condong dengan gonimah. Orang dulu juga sama. Harta tahta wanita itu fitnah dari zaman Nabi. Umat Muhammad fitnahnya 3. Harta tahta wanita. Makanya beliau ajarkan qasdu. Sampai sekarang banyak orang Islam nggak tahu kalau Nabi Muhammad tuh kaya. Orang taunya Nabi Muhammad miskin, yang kaya Sulaiman, betul? Padahal Nabi kaya. Lawang gonimah itu milik Allah dan Rasul. 28 kali perang cuma kalah perang tuh perang Uhud, yang lainnya menang. Nabi kaya, cuma qasdu. Beliau didik diri dan keluarganya gak tergantung sama harta. Kaya gak mentereng, miskin gak kelihatan Nabi itu. Harta, tahta jabatan. Jabatan tertinggi di atas dunia ini Rasul. Raja gak ada apa-apanya ketimbang Rasul. Tapi lihat low profile-nya beliau. Ketika beliau mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Dia copot gelar kerasulan dalam dakwah. Dia berkata, tetapi sahabat kalian ini. Rasul doa bohong gak dijawab. Mustajab doanya. Terus kenapa beliau butuh 4 penasehat Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sering Nabi nanya tentang strategi perang, tentang dunia, tentang ini ya. Nabi hanya mencontohkan, ana basarum mislukum yuha. Aku juga manusia biasa, butuh orang lain. Diajarkan sama Nabi. Anda jangan hidup sendiri, lonely ya. Mesti punya teman dekat. Nabi aja punya 4 teman dekat. Apalagi kita, kok merasa nyaman eksklusif dengan agama. Anda udah gak butuh orang, Tan. Gak butuh. Lo mati mandi sendiri. Jangan-jangan dia ke kuburan juga jalan sendiri kayak pocong-pocongan lagi. Gak bisa, kita makhluk yang butuh orang. Dan perhatikan, pernah gak Nabi manggil murid kepada sahabat-sahabatnya? Semua sahabat bahasa Nabi. Kenapa? Karena memang yang namanya sahabat itu loyalitasnya tinggi, kurang lebih. Ini motor dipakai sama temen, tabrakan, spakbor depannya retak atau penyok. Waduh, untung temen yang minjem, kalau orang lain mau udah habis ini. Temen. Saudara bukan temen kita. Ya. Karena kita bisa ribut sama saudara nggak tegur-teguran karena motor ini tabrakan. Apa teman kurang lebih? Kita nggak berteman. Kita salah tempat meletakkan itu gitu loh. Iya, Allah jelaskan banyak orang yang condong. Makanya hati-hati, jangan loyal dalam hal yang negatif. Kalaupun dia muslim berbuat salah, jangan sampai hilang kecondongan. Tetap kita mesti bantu dia. Rangkul, dakwahkan dia. Timingnya tepat, apalagi ini mau Ramadan ya, banyak nanti orang Islam mungkin dia miskin atau pura-pura miskin, kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti ya udah, kalau kita mau tolong mereka dulu lah. Ya, jangan cuma ketemu di masjid, saling bertendang ke rumah. Para sahabat itu bukan kumpul di masjid, masing-masing ke rumah temannya, sehingga ada bantuan yang orang lain nggak perlu tahu, antar sahabat saja seperti itu. Ya. Sampai-sampai Umar bawa gandum ngasih ke orang miskin karena dia tahu kondisi kemiskinan orang-orang masyarakat saat itu. Ali bin Abi Thalib di lehernya ini ada bekas tambang ketika mayitnya dimandikan, dan orang baru tahu selama ini yang mencukupi pangan penduduk miskin itu Ali. Kalau habis tahajud dia keliling bawa gandum. Kan nggak mungkin loh ya bisa tahu kalau nggak bermuamalah gitu loh. Sama dengan kita. Karena orang yang miskin, yang agamanya bagus, nggak pernah mengekspos kemiskinannya. Nah itu kita perlu kenal mereka. Dan ternyata kata Nabi, kamu jangan remehkan orang miskin yang agamanya bagus. Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu tertolong ya oleh Allah
dimudahkan rezeki kalian, ada orang lemah yang kalian bantu mendoakan kalian. Seberapa susahnya datang ke orang-orang soleh, ya Allah doakan nih, anak lihat antum kayak gini pengen bantu, cuma anak belum mampu. Doa ini usaha anak jalan lancar, anak bantu renovasi. Ya Allah amin, dengerin dia ya Allah. Itu dua orang miskin kita nggak tahu. Kita kurang begitunya kurang. Ya padahal kita punya kesempatan untuk itu. Momennya tepat, momentumnya tepat. Ini Rajab. Rajab ini bulan Allah. Antum berbuat baik, akumulasinya dahsyat. Kalau Syaban berkaitan dengan contoh Nabi puasa yang banyak di bulan Syaban. Ya. Tapi sunnah, kadang beliau nggak melakukan di bulan Syaban. Nanti prakteknya bulan enak. Ketika kita sudah metain siapa aja bakal kita bantu, masuk Ramadan asik. Ya, kita sudah siapin dari sekarang, kita sudah beli uang taruh di agen korma. Karena jalan gini kan masih murah, ya masih bagus-bagus. Antum kalau mau sedekah buat takjil, ngasih makan orang yang puasa, buka puasa, berpahala seperti orang yang puasa. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin dapat kebaikan sebelum menyedekahkan yang paling kamu suka, yang paling baik. Beli dari sekarang, ambilnya nanti. Udah punya kepeta nih dia kasih. Supaya mereka juga senang. Kunyahan orang soleh itu, Allah subhanallah, enak banget ini ya. Allah biar berkah nih yang ngasih kita ini, itu doa mereka tuh. Bahkan mereka merasakan betul ya, ketika orang hilaf tentang buka puasa air atau korma, itu suka hilaf. Bacaannya bismillah, cuma minum apa makan nih. Yang bilang Nabi itu buka puasa pakai korma kan. Cuma kalau kita lihat doa buka puasanya kagak nyambung. Doa buka puasa apa? Dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Apa dhahabat dhoma? Telah hilang haus. Yang ngilangin haus korma apa air? Ini agak ilmiah kita ngomong nih sedikit. Kalau korma kan nggak ngilangin haus. Keterbatasan kita karena selama ini kita tahu korma yang dibagi ke kita kayak split keras-keras betul. Sampai kayak orang Maluku makan sagu. Dilunakin dulu. Nah. Tapi Nabi pakai korma, cuma karena antum nggak tahu ada korma yang namanya rutop. Rutop zaman Nabi itu gede, kalau dimakan nyari seperti sawah di kita. Jadi Nabi bilang dhahabat dhoma, makan korma basah. Cuma kan hari ini korma basah mahal di Indonesia, betul? Itu yang Anda maksudkan. Dari sekarang ambilnya nanti. Kan perubahan harga di bulan Ramadan gitu. Orang-orang soleh, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin orang tua kita di kampung. Dan mereka bahagia karena kata Nabi, lisoim farhataniyah prohumah. Orang yang puasa dipastikan punya dua kebahagiaan. Nabi yang bilang ini, fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Kebahagiaan orang puasa dua. Yang pertama, pasti bahagia ketika berbuka. Betul. Ini Nabi yang bilang. Dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, dapat pahala puasa. Dibangkitkan nanti mulutnya bau kasturi. Betul? Kita ngomong yang pertama, karena belum kita ngalamin yang kedua nih. Pertama, gimana supaya dia bahagia? Disitulah ulama bilang sunnah menyiapkan makanan enak buat buka puasa. Antum memfasilitasi yang enak. Wallahi ya akhi. Pahalanya ini orang soleh puasa, pahala ente. Itu cerdas. Loyalitas pada tempatnya gitu loh. Dia tahu beginilah cara berbuat baik. Tapi kalau nanti ini orang mungkin yang kita anggap baik berbuat salah, ya dia manusia. Dia manusia. Rasul juga nggak kuat dengan ancaman masyarakat yang zolim sampai minta dilaknat. Dari zaman Nabi Nuh kan begitu. Apalagi kita manusia pegel sama orang. Cuma pegel bukan menghilangkan usaha dakwah untuk mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Seperti itulah bahasanya. Yang keempat, loyalitas atau wala. Jangan kurang, jangan lebih. Kurang lebih lah muamalah dengan orang Islam. Ya ini bersikap lunak dengan mengambil hati mereka.
Pandai-pandailah mengambil hati ya, karena hukum asal manusia itu senang dikasih hadiah, tahadu, tahabu, sering kasih timur cinta ya. Jangan sampai nanti kamu ini nggak berlembut-lembut dengan mereka. Ya. Di Quran sih di surat Al-Qalam ayat 9 itu Allah berfirman, kata Allah, waddu law tudhinu fayudhinun. Kayak tahadu, tahabu. Ayat ini mengatakan, mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ya. Sebenarnya itu orang kafir senang dengan kelembutan. Itu yang dipesankan Nabi kepada Mus'ab bin Umair. Datang ke negeri Yasrib, Madinah, Nabi belum hijrah. Utusan Nabi sudah nyampe. Layyin ya akhi. Yang lembut. Ayat sudah mengatakan, waddu law tudhinu fayudhinun. Kamu harus tahu, walaupun mereka belum Islam, tapi dia manusia, suka dilembutin. Jangan tegang-tegang sama orang, apalagi bawa agama. Udah menyeramkan tampang kita, tegang ngomongnya, orang lari. Ad-dinu yusrun, agama ini asik, mudah. Jangan bikin orang gak asik, gak merasakan kemudahan. Kurang lebih. Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ente bakal datang ke negeri Yaman, negerinya ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tolong nanti yang pertama kamu dakwahi syahadat. Mereka kaum yang punya kitab, punya Injil, punya Zabur, punya Taurat. Ahlul kitab. Tolong jangan ngomong perbedaan dulu. Dakwahkan tentang Allah. Karena sama Tuhan mereka juga Allah. Mereka juga punya Rasul yang kita imanin. Cuma mereka nggak nerima Muhammad, itu aja masalahnya. Ya tolong ajarkan syahadat. Ada konsekuensi syahadat di situ, ajarkan. Wa inhum atau ukalidaring, kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, ya mereka yakin dengan Abraham, Ibrahim bahasa kita. Mereka yakin dengan Isa, kita pun yakin dengan Isa. Ya, artinya itu kita akui, itu memang Nabi Rasul menurut orang Islam. Baik. Yang kedua, a'limhum. Biar Allah aftaradu alim khamsus salawat. Jangan ngomong yang lain dulu, ajarin sholat. Dan biasakan orang nyaman dengan sholat. Makanya orang dulu tuh masjid boros sama makanan minuman. Supaya orang senang kumpul di masjid aja dulu. Diikat hatinya dengan masjid. Nabi mengatakan, warrajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya orang yang terikat dengan masjid. Gimana bisa terikat? Karena masjidnya. Di masjid minum gratis, makanan ada, Quran gak usah beli, tenang, kita bisa nyaman. Orang kalau nggak betah di masjid, aduh, ampun dah. Tapi memang kenyataan nggak senang kita di masjid. Nah, itu deh manajemen takmir sama DKM itu, sama marbot. Kadang-kadang bikin peraturan yang orang bikin nggak nyaman di masjid. Habis kalau di masjid anak-anak saya usir berisik, ya bukan solusi ngusir anak berisik. Terus habis diusir mereka nggak berisik lagi. Ini jadi tempat buat berisik, jelasin tentang tidak bolehnya berisik kenapa di masjid gitu loh. Atau di manage anak-anak kumpul di sini. Kita belajar Iqra 1 sampai Iqra sekian lah, tajwid dan lainnya. Nanti yang bisa di antara kalian ada hadiahnya. Di manage bukan dimusuhin. Kan kita kadang salah ngedidik anak bandel kita usir bukan kita ajarin. Anak salah kita pukul bukan kita ingetin. Kita kadang seperti itu. Ya akhirnya nggak ada solusi. Ya. Ada masalah dengan imam, masalah dengan takmir, pada bikin grup masing-masing jadi bengkelahi. Bukan duduk musyawarah, walaupun surah bainahum, bermusyawarahlah untuk dapat mufakat, kan begitu. Kita nggak loyal sama mereka. Padahal hukum asal manusia ini waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka senang untuk dilembutin, dibaikin. Kita berbuat baik sama mereka. Yang kelima, sifat loyal ya, itu mentaati segala yang mereka ucapkan dan perintahkan. Kalau betul, loyal kita sama orang Islam. Kita nggak ngelihat siapa dia, karena Allah juga nggak ngelihat siapa dia. Bahasa Nabi, Innallah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum.
Jangan lihat siapa yang nyampein, lihat apa yang disampaikan. Kalau memang yang dia bilangin benar, loyal. Deh, iya, dia ngomong benar. Walaupun kita nggak suka apa yang ngomong. Kelas. Ya mau bilang apa? Ya, jangan terus, nggak, gue sih, dia biar kata baik yang keluar dari mulutnya gue nggak yakin. Jangan. Udah mendingan merem aja dah. Samina wa ata'na dah. Emang betul yang diomongin. Karena kita manusia yang suka membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Kita manusia punya sifat membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kadang-kadang kita mencintai yang kita tidak tahu. Orang cinta sama rokok, cinta sama begadang malam, dia nggak tahu itu penyakit. Dibilangin nggak? Dia nggak ngerasain ya, kenikmatan ini. Ini orang yang cinta dengannya, dia tidak ketahui. Padahal penyakit. Subhanallah ya. Jadi suruh taat lah. Surat kita suka baca tuh malam Jumat, hari Jumat Al-Kahfi itu ya. Baca Al-Kahfi makanya jangan cuma 10 ayat doang, baca semua. Kita ketemu deh di ayat yang ke-28 tuh ketemu ayat yang mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya Allah lalaikan dari mengingat Allah. Jangan. Cirinya apa? Yakni wattaba' hawahu. Orang yang suka ngedepanin syahwat. Wa kana amru furuta. Di mana masalahnya berantakan. Allah sudah larang. Udah tahu nih orang nggak ada kepedulian dengan ibadah. Kamu jangan patuhin dia. Ya kayak anak buah patuh sama bos bicara akidah tadi. Ya kalau bicara perusahaan yang kita kerja nurut lah, ada SOP-nya kok. Ada akad yang kita buat. Masuk jam 7, pulang jam 4. Nggak boleh bermain game selama kerja. Break sebentar, zuhur, kemudian makan siang. Ada aturannya. Tapi kalau dia sudah keluar dari aturan mainnya, jangan patuhi. Apalagi dia ngajak kita mengiyakan keyakinan dia. Maaf. Di sini batasan kami, Pak. Ya, buat kami lakum dinukum waliyadin. Bapak punya agama, urusan Bapak. Saya juga punya agama, urusan saya, Pak. Saya cuma pengen dalam pekerjaan ini sholat saya nggak terganggu, Pak. Saya pengen zuhur, asar berjamaah di masjid. Tolong diperhitungkan lah, dipikirkan lagi. Oh, pegawai kalau bisa kayak gini cakep. Dan tidak sedikit banyak bos masuk Islam gara-gara pegawai yang jujur. Jadi punya prinsip. Maaf Pak, udah kita ngomong pekerjaan aja Pak. Karena ada juga ibu-ibu ngomong di perusahaannya nggak boleh pakai kerudung panjang, mesti kerudung pendek. Terus ibu nurut, habis gimana tar kita nggak digaji? Ya Allah. Gaji berapa ya? UMR nggak nyampe 5 juta suruh pendekin kerudung. Ya Allah. Ngadu dia sama takmir kita patungan tiap bulan nambahin gitu. Segitunya gitu loh. Sampai lebih lucu lagi, lakinya dayus. Bini suruh kerja, terus diomelin sama bos. Lakinya ngeliatin aja, bini lu diomelin, oh, emang bosnya begitu. Wah itu, lu wah kelewatan. Lu pakai androk dah. Laki bini diomelin sama bosnya, dipendekin kerudungnya, diem aja. Izah ente di mana? Dulu Mu'tasimah ngancurin Eropa, ya cuma gara-gara apa? Ada kerudung perempuan Quraisy yang ditarik sama orang kafir. Dia pacu kudanya selama 6 bulan untuk menghancurkan Eropa. Orang Eropa bingung, ada apa nih? Ada apa nih kata orang Eropa? Kamu berbuat salah sama kami orang Islam. Nih Mu'tasimah, asal tahu. Cuma gara-gara kerudung dibetot, hancur Eropa sama dia. Ini laki, bini suruh mendekin kerudung, diomelin bos, dia diem di pojokan. Wah lu mau kayak gangsing Jawa lama-lama ya. Gak ada gaungnya kalau gak ada benangnya subhanallah. Jangan, izahnya timbulin. Karena memang begitulah syariat. Timbulkan loyalitas. Nah sudah, kami laki-laki dilarang betah di rumah. Perempuan wajib betah. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Tapi laki-laki kata Nabi kayak burung.
Burung mau hujan, kagak hujan, panas, dingin, terbang. Pagi terbang. Sore balik. Suruh begitu. Jadi udah pokoknya jangan sampai kau halalkan yang diharamkan. Itu loyalnya Masya Allah. Harus. Karena udah nggak bisa kurang lebih, memang agama begitu. Memang agama seperti itu, jangan dirubah. Suruh mentaati, suruh taat dengan ajakan yang baik. Sebaliknya, wala tuti' man aghfalna qalbu an dzikrina. Jangan pernah patuh sama orang yang hatinya lalai sama Allah. Ya, maaf saya nggak bisa bos. Maaf saya nggak bisa. Tegas dalam masalah ini. Atau surat Al-Qalam ayat 10 juga sama. Allah berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin. Di surat Al-Qalam itu jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Orang-orang yang betul-betul punya sifat munafik jangan dipatuhi. Kemudian yang keenam, loyalitas yang mesti kita pertontonkan. Kita mendekati orang-orang Islam dalam forum ramah tamah dengan mereka. Kalau kita diundang acara RT, RW, ya datang. Enggak ada masalah. Dalam pemerintahan terkecil kan RT. Di atas ada RW. Syukur kalau lurah datang. Kita bisa berdialog sama mereka. Dan jangan sampai kita menghindar. Karena kita nggak tahu, banyak nanti Iwan sudah ngaji di komplek kerja bakti nggak mau ikut. Padahal kesempatan kita dakwahkan mereka dengan kerja bakti kita. Mau kerja baca bismillah, kemudian habis kerja dibuat cuci bersih sampai betul-betul bersih. Kenapa? Karena mau sholat harus nggak kena najis. Jangan sampai kita nggak bergaul, ya gaulilah. Bahkan perintahnya seperti itu. Dekati mereka, orang-orang Islam, dalam forum-forum ramah tamah. Apapun kegiatan positif di masjid, kalau kita tinggal di komplek dekat masjid, jangan sampai nggak tahu. Ya, makanya masjid, alangkah baiknya masjid itu mencatat urusan masjid yang sifatnya wakaf di medding bahasa gitu ya, media dinding gitu ya, atau catatan yang orang lihat. Atau hari gini ada website masjid yang bisa dibuka. Terbuka itu kotak dapat berapa, orang ngasih tahu, jangan lagi susah doang nyebar ada sumbangan gitu. Kalau masjid lagi untung karena ini wakaf biar semua orang tahu. Bila nanti lagi rugi juga. Ini kan kadang-kadang kita kalau lagi untung kagak berbunyi, gila rugi war gitu. Fitnah timbul, yang paling baik tulis semua. Karena wakaf ya. Lain kalau pribadi. Karena masjid sifatnya wakaf, orang mesti tahu. Yang bantunya mesti tahu. Jangan sampai nggak tahu. Takutnya timbul fitnah. Beli kotak tuh bukan main-main tuh, cuma Allah yang tahu. Berapapun khalas. Ini masalah masjid, jangan sampai ada kezoliman di dalamnya. Dilalat ternyata masjid butuh bantuan, kan kita merasa memiliki. Yuk kita urunan yuk. Kira-kira baiknya gimana ke depan supaya bisa lebih nyaman. Karena makin hari ini makin banyak orang tua. Mungkin kita kayak kalau di Arab itu ada soft-soft yang buat orang tua. Antum perhatiin nggak? Ada bangku-bangku di masjid yang buat orang tua kalau dengerin kajian gitu ya. Siapkan sengaja. Ya, biar orang nyaman. Karena kan kita butuh, masjid ini membuat orang hatinya terikat dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid tadi. Hatinya terikat dengan masjid. Karena nyaman di masjid tersebut. Insyaallah ya. Taib, yang ketujuh, orang Islam tuh loyal sama orang Islam semua pakai musyawarah. Semua diobrolin. Supaya kita saling menjaga di antara kita. Nanti hikmahnya banyak. Kita tinggal di tempat yang kita bisa titipin keluarga kita sama mereka, yang sama-sama kenal sama kita, saling menjaga lah. Apa kalau ada urusan safar, umroh, haji, kita tinggalin keluarga di komplek, jangan sampai nggak kenal tetangga. Kita minta titipin, ya Allah, nggak pengen ngerepotin, ambil mic dan maghrib. Bentar lagi nih kita nih mau safar, Ramadan, mau puasa di Mekah Madinah lah. 10 hari pertama, 15 hari atau apa, ya saya minta maaf kalau dalam hubungan kita di komplek ini banyak salahnya. Ya saya minta maaf. Begitu pula sebaliknya kalau antum punya salah pun saya maafin lah insya Allah. Dan tolong saya ini titip keluarga juga nih ya. Tolong bantu lihatin deh. Hidayah milik Allah. Cuma kita saling menjaga lah di antara kita. Orang senang. Ada musyawarah. Atau mungkin just to know dalam komplek tersebut
saya berbuka diri, apa yang mau diadakan di komplek ini buat takjil, buat iftar, tolong kasih masukan ke kita. Kita bisa bantu nanti insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya karena memang kita butuh stabilisasi iman buat berjumpa dengan Ramadan. Ya salah satunya itu. Kita gampang bermusyawarah untuk kebaikan di masyarakat. Oh kalau udah bisa begini, udah nggak goyang. Bahan bakar naik, mau harga ini naik, nggak ngefek. Karena kita nyaman. Di tempat yang saling membantu di antara kita. Kayak nyamannya orang ketemu Idul Fitri. Di Idul Fitri itu nggak ada orang miskin. Kecuali yang belaga miskin. Karena zakat fitrah itu solusi. Saat itu semua orang bisa ada yang dimakan ketika Idul Fitri. Cuma karena rekayasa sutradara suka bikin film. Ya tangisan di Idul Fitri. Orang nggak ada yang dimakan. Nggak, bohong sudah. Wallahi bohong. Di Indonesia ini Idul Fitri orang nggak ada yang miskin. Yang kita anggap miskin pada dandan pulang kampung bawa banda ke kampungnya semua. Nggak ada orang miskin ini rekayasa sutradara. Udah jangan ditonton film-film kayak gitu, nggak ada manfaatnya sudah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi lihat loyalitas yang hakiki itu seperti itu. Kemudian jangan sungkan untuk memanfaatkan jasa orang-orang Islam. Duluin orang-orang Islam. Karena ya akhi fillah. Kalau Islam yang megang, orang kafir tenang. Tapi kalau orang kafir yang megang, nasib. Nasib. Apalagi Syiah. Kalau Syiah udah megang satu tempat, hancur ahli sunnah. Kalau ahli sunnah yang megang, orang Syiah masih bisa tawaf di Ka'bah. Orang Syiah masih bisa ngumpet-ngumpet tabaruk di kuburan Baqi. Lihat negara-negara yang orang kafir yang megang, habis orang Islam. Jangan sungkan libatin orang Islam. Seburuk-buruk orang Islam, sebaik-baik orang kafir. Karena dia muslim, masih bisa didoakan. Agar diberikan rahmat, diucapkan salam, betul? Orang kafir gak bisa kita doain kecuali Allah yahdi. Semoga diberikan hidayah. Jangan sungkan jasa orang Islam. Yang kerja sama kita di rumah, supir kita, siapapun, orang Islam duluin. Jangan talbis. Bukan berarti kita nggak boleh nolong orang kafir ya. Cuma dampak positifnya lebih besar. Bukan orang Islam itu sempurna, banyak yang tak sempurna. Jangan bela-belain orang kafir. Alhamdulillah Ustaz, pas lurah kita kafirnya agak tertib negeri kampung kita, udah bohong. Tapi dalam sekam. Karena nanti ada kebijakan-kebijakan yang merusak akidah. Ya, baik itu lurah, camat, wali kota, bupati. Kalau sudah pemimpin yang nggak jelas agama, ke bawahnya kacau. Ke bawahnya kacau. Walaupun tetap kata Ali bin Abi Thalib, yang mereka pemimpin tergantung kita. Kalau kita baik yang diangkat orang baik. Kalau kita juga remeng dalam agama yang diangkat yang remeng juga. Akhirnya terjadilah fitnah-fitnah kesyirikan di beberapa tempat. Karena pemimpinnya nggak jelas agamanya. Gitu ya, Insya Allah. Jadi gunakan jasa orang Islam. Jangan sungkan. Atau kalau perlu sampai kita punya orang kepercayaan itu orang Islam. Jangan orang kafir. Karena yang dikhawatirkan kita curhat tentang aib orang Islam ke orang kafir tuh bodoh sekali. Kayak ada psikolog non muslim, orang Islam minta dijelasin tentang rumah tangga sama psikolog kafir. GM jahil murokab, bodoh double. GM itu jahil murokab sudah. Ya. Di mana orang ngomongin Islam sama orang kafir. Itu ngerusak sudah. Emang masih kekurangan orang soleh Islam gitu. Masih banyak orang-orang soleh yang low profile, yang gak mempertontonkan kesolehannya. Bergaul. Apa bayar mahal sama psikolog. Kita datang ke guru-guru kita gratis. Ustazah, anak pengen datang, anak pengen ngobrol sama antum. Tolonglah, bantulah anak. Inilah omongan gini-gini. Masa guru kita nolak? Kalau timingnya tepat, ya udah antum datang ke rumah anak deh. Anak suka ngopi, ngeteh jam sekian-sekian. Yuk kita ngobrol gitu loh. Makanya ada acara baru tuh di YouTube Al-Azibi Channel tuh. Curhat dong Bang Ustaz. Kalau antum bisa buka di Al-Azibi Channel tuh ya, di
di YouTube kita atau iklannya ada di IG. Itu ada curhat dong Bang Ustadz. Karena sengaja saya kumpulkan omongan-omongan santai dan beberapa pertanyaan yang nggak bisa dibaca kajian. Saya bawa, kalau penting saya bikinkan video pendeknya. Mesti ada solusi, ada loyalitas, jangan dibiarkan. Karena setiap orang ini membutuhkan jawaban yang betul. Baru yang terakhir, silakan ditanyakan, yakni jangan sungkan untuk bergaul dengan mereka orang Islam. Kunjungi mereka, temui mereka. Allah, Masya Allah. Saya pakai motor kemana-mana muter nih. Dari Sabang sampai Merauke, ketemu kampung-kampung daerah, ketemu. Banyak banget orang-orang Islam nih yang rentan misionaris. Yang gampang banget kemasukan orang-orang yang pengen merusak akidah. Karena serangan ini bukan cuma misionaris Kristen atau apa gitu, bukan. Sama-sama Islam dengan background yang beda. Ada yang tujuannya membuat kelompok-kelompok radikal dalam rangka membenci negara. Ada. Belum lagi akidah Syiah yang ditebarluaskan di mana-mana. Karena standar masyarakat ini kan butuh fulus. Terserah dah dia apa, yang penting dia baik sama saya, begitu. Rentan banget. Rentan sekali. Apalagi di beberapa titik pedalaman di negeri kita. Masya Allah. Padahal orang Islam sudah sampai. Ya, ke Papua tuh ulama sudah sampai. Ya, di daerah Papua itu sudah ada nama kampung-kampung Ka'bah. Yang garis lintangnya sampai ke Ka'bah. Ada Pulau Salawati. Ada nama-nama Islam. Berarti kan Islam sudah sampai. Cuma mereka primitif. Kenapa? Karena nggak lanjut dakwah ke sananya, nggak lanjut, nggak terfasilitasi. Dan beberapa tempat sama seperti itu. Yadubillah wa na'udzubillah. Bahkan ada kampung yang mukanya muka turunan Arab ini agamanya non Muslim. Ada di beberapa tempat. Timur sana ya. Insya Allah. Jadi jangan sungkan untuk bergaul sama mereka. Kenali mereka. Lihat kebutuhan mereka. Kita kalau bermuamalah di Indonesia sebagai anak bangsa, berpikirlah memberi bukan mengambil. Bagaimana saya bisa mendatangkan manfaat buat mereka? Saya ceritakan di beberapa kali kejadian di Mekah. Saya lihat karakter orang-orang Arab itu, kalau melihat orang bergerombol di sebuah tempat, itu keluar makanan minuman. Fadal, halal. Gak boleh ngelihat orang bergelombol mau ke masjid, pulang dari masjid atau ada kegiatan di mana. Fadal. Saya tanya, ini kan pagi belum jualan sudah ngasih hadiah. Iya, kalau rezeki kan sudah ada yang ngatur katanya. Kalau pahala kita belum tentu kalau kita nggak buat. Di kita juga sama, Indonesia lihat orang bergerombol keluar. Wah. Dagang, bukan hadiah. Karakter kita beda bro. Kita ngeliat muka orang kayak ngeliat ATM, pengen gesrek aja, betul. Gak boleh temen rapian dikit lagi tajir loh, ini proposal. Begitu kan ya. Jangan. Punya izah, berpikirlah memberi bukan mengambil. Karena aliyadul ulia. Baru tahu bagaimana ya kita mengerjakan gereja kita kan kita tahu di luar bangunannya sendiri kan ya. Lagi kalau kita dari interior itu kan spesifik lagu ada tempatnya. Nah. Taib. Seperti apa ya? Taib. Proyek itu. Taib. Pekerjaan interior di bank itu kita nggak ambil. Iya. Pekerjaan studio lokasi rezeki yang lain. Tempat di Hong Kong itu yang dibeli oleh para pekerja kita itu yang tadinya buat ibadah orang-orang Cina dijadikan masjid gitu lah. Karena fisiknya diperbolehkan. Tapi kalau sudah interior yang mengarah kepada ibadah, ini kita berlepas diri. Tugas antum kan membangun fisik dalam urusan mereka. Karena kalau sudah nanti ada bentuk patung yang dijual belikan kan udah nggak boleh. Atau salibis atau apanya, itu antum berlepas diri. Kita cuma bicara fisik bangunan yang kuat fondasinya atau model yang dia butuhkan. Sebatas itu gitu loh. Adapun tentang tempat di mana ada
riba yang dilegalkan. Ini khilaf ulama, jumhur sepakat mengatakan nggak boleh kita ambil. Karena memang beda. Rumah ibadah itu di zaman Nabi, ya, orang kafir itu baik dengan agamanya saat itu. Karena tanpa gereja mereka, tanpa kuil mereka nggak punya tempat. Pendeta yang masuk Islam di zaman Nabi karena kebaikan agama dia sebelumnya, datang hidayah buat dia. Seperti itu. Jadi kalau memang itu yang dicontohkan sama beliau. Adapun tentang muamalah, kalau memang jelas ini tempat terjadinya transaksi haram, kita nggak boleh ada kecenderungan untuk itu. Apalagi menjadi fasilitator. Karena la'anallah akilu riba wa mukillahu wa katibi wa sayyid wa kulluhum salam. Kalau udah riba itu Allah laknat pemakan riba. Dikasih makan, yang memberi makan, yang menjadi saksi. Bahkan satpamnya pun sama dosanya. Itu nggak diperbolehkan. Allah barakallahu fiik ya. Semoga diberikan banyak orderan yang halal. Insyaallah. Antum kan? Wa yakum insyaallah. Wa yakum insyaallah. Wa yakum insyaallah. Nah. Rokok. Nah. Lalu saya masih ngerasa butuh dengan ilmu atau saya tinggalkan dan ya. Ini ada guru tahsin, ternyata perokok gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Memang rokok ini lagi-lagi ada khilaf. Kalau kita meyakini haram. Karena jelas wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kau masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Kita punya keyakinan haram. Tapi ya kita akui ada beberapa orang yang mengulamakan diri berfatwa kalau memang rokok tersebut tidak ada unsur keharaman dalam papir dan campurannya, maka mubah. Sebagian mengatakan makruh, belum sampai level haram. Allahu a'lam. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak merusak hubungan Anda dalam belajar dengan orang yang seperti ini. Walaupun kalau Anda menemukan guru yang jelas tidak merokok, mengajarkan Quran, jauh lebih baik. Cuma kalau memang kita melihat itu, ya mau bilang apa? Bahkan Ibnu Taimiyah, beliau menemukan beberapa bukti keberadaan Nabi di Mekah Madinah dengan melihat koleksian sufi yang gulu dengan tabaruk. Akhirnya dia tahu ada sufi menemukan tembikar di sini, sendal di sini. Oh, Nabi pernah di sini. Gitu ya. Berarti kan memanfaatkan mereka untuk itu. Kalau memang niat kita ilmu yang kita ambil gak ada hubungan. Kalaupun dia merusak dengan rokok, urusan dia sama Allah. Antum dengan ilmu. Pelan-pelan dikasih masukan nanti. Antum mau nyebut nama Allah dari mulut yang kotor, pantas atau tidak kan itu. Ya. Paling tidak ketika dia ngajar gak ngelepus. Haji coba. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan terbiasa antum siapkan ruangan AC-nya, ya berlama-lama dengan mereka di situ. Dengan begitu kan dia jadi 2 jam 3 jam nggak ngerokok, antum dakwahkan dia. Dan banyak kok teman-teman yang tadinya ngerokok karena sering kajian di tempat AC nggak ngerokok lagi. Karena itu cuma masalah kebiasaan doang. Lama-lama bisa ditinggalkan. Kita doakanlah semoga diberikan hidayah insyaallah. Ya. Anda baca ya banyak pertanyaan nih. Ustadz, bagaimana hukumnya jika foto dipajang dalam sosmed? Niatnya apa? Karena foto bukan lukisan. Kalau lukisan mutlak haram. Kalau foto sebagian ulama mengharamkan, sebagian tergantung niat. Karena kalau buat dokumentasi ya dalam tujuan hal yang positif, ya, contoh ada foto kerja bakti bersama dijadikan status di RT, di RW, warga lihat ada muamalah di sosmed dengan warga gitu kan. Tapi kalau buat riya, ya riya dosa kecil, syirik kecil, haram hukumnya, nggak diperbolehkan. Bahkan resikonya kena ain. Banyak hari gini orang kena penyakit minuman supermarket yang disalahin. Ini anak kecil stadium 4 loh kena kanker. Kayaknya memang makanan ain ya.
Dokter juga tahu stadium tuh nggak bisa cepat prosesnya. Kok ini bisa naik cepat? Dalam 1 bulan udah 3, bulan udah 4. Ternyata ain. Hati-hati ain. Waktu kita sakit dadakan nggak ada sebab. Baru cuaca mendung doang, hujan belum, udah batuk pilek. Ain, hati-hati. Banyak yang kayak begitu. Dari mana dalilnya hujan bikin sakit, dari mana? Nggak ada. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an litahhirakum bi, kata Allah. Di Quran kan dibilang, kuturunkan air dari langit itu untuk mensucikan kalian. Barakatu minas sama. Sampai Nabi ajarkan kita doa ketemu hujan, bukan ketemu matahari. Ada doa ketemu panas? Nggak ada. Doa hujan, Allahumma shayban. Kita mesti ada ilmu dalam masalah itu ya. Ustaz, alhamdulillah saya kerja di non muslim, tapi tidak disatukan kerjaan sama agama. Alhamdulillah. Dan sedangkan bos ana diperkenankan waktunya ibadah, dipersilakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ini yang saya bilang tadi, Nabi menyampaikan, sebaik-baik orang yang hijrah, orang yang tadinya baik di agamanya kemudian dia hijrah. Bolehkah ana mendoakan kebaikan buat mereka non muslim? Doakan semoga diberikan hidayah. Jangan doain yang lain. Karena salam kita sama orang kafir, salamun ala man ittaba'al huda. Semoga Allah berikan hidayah. Jangan mentang-mentang dia baik, biar berkah ya. Panjang umur, Allah kasih rahmat. Ya enggak begitu. Ya semoga Allah kasih hidayah Pak. Allah makasih banyak Pak. Bapak baik, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat Bapak dalam bentuk hidayah insyaallah. Anda berteman dengan teman yang kurang dengan ibadahnya. Tapi saya selalu mencontohkan, kalau kita sering safar, saya selalu mampir ke masjid. Kalau pas waktu sholat dan bagaimana cara saya menasihati, biar dia ngerti Ustaz. Ya, ente safar bersama teman, tiap sholat ke masjid, ente salah. Karena safar tuh kosor. Nggak tiap ajan ke masjid. Karena lagi safar tuh kosor. Ajarin teman ya, untuk melakukan kewajiban dalam safar. Ketika azan berkumandang zuhur, sholat zuhur bersama imam, kemudian qomat tambah 2 rakaat asar. Maghrib begitu juga tambah 2 rakaat isya. Gitu ya. Ajarkan. Atau antum sudah wudhu, pakai sepatu boot, bawa motor touring. Ketika masuk waktu sholat, antum wudhu, basuh aja atas sepatunya. Teman nanya, kok begitu bro? Namanya masul khuf. Tapi ajarkan gini-gini. Boleh. Kemudian dalam safar itu kita berlemah lembut. Naik takbir, turun tasbih. Jangan sungkan untuk berbagi ketika safar. Didik mereka. Nabi itu didik sahabat dalam safar. Sahabat mengatakan, kunna fi safarin ma'an nabi. Jalasna ma'an nabi. Kuntu radifa. Mereka merasakan nikmat safar bersama Nabi, duduk bersama Nabi, dibonceng Nabi. Ada ilmunya semua. Karena safar itu bagian dari azab. Orang kalau yang nggak biasa safar emosian. Dengan kita yang sudah terbiasa, kita bawa asik aja kalau safar. Karena safar itu bagian dari azab. Akan banyak kesulitan di sana. Tolong menolonglah kita. Dakwah. Orang kalau lagi safar hatinya melo. Gampang didakwahin. Kayak kita kalau lagi umroh, lagi haji, itu ajang dakwah yang tepat banget. Orang gampang pulang umroh, pulang haji jadi baik nanti insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, bagaimana hukum mengambil foto, video, dokumentasi komunitas Jumat Berkah untuk laporan? Ya tadi kalau dokumentasi boleh-boleh aja. Tapi jangan melecehkan orang. Sampai yang miskin dibantu suruh foto. Ini orang sakit hati udah miskin dipoto lagi, ngapain? Antum di samping dia tinggal begini gitu ya. Kalau mau dokumentasi gak usah kena mukanya lah, orang juga tahu siapa gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bolehkah membatalkan nazar dalam keadaan emosi dengan puasa 3 hari? Apa doanya atau niatnya? Enggak, kalau memang sudah niat nazar dan belum terjadi, dia bisa menarik itu kembali. Karena nanti pengen ini ya bantu masjid kalau rumah laku nazar ya. Tapi enggak deh, anak khawatir anak enggak mampu. Astagfirullahaladzim, cukup. Tapi kalau sudah sampai laku rumah wajib, enggak bisa dibatalin. Assalamualaikum Ustaz, zikir wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali, apakah itu juga bagian dari ajaran sunnah? Ya, coba dilihat apa ajaran beliaunya.
Karena beliau juga manusia, ada betul ada salahnya. Enggak harus Imam Ghazali, semua imam yang kita muliakan di Indonesia, tetap kita lihat dalilnya. Karena nanti juga mereka juga ada yang nggak sampai dalil kepada mereka. Kita beragama dengan dalil. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, ana izin tanya bagaimana cara untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bagaimana membangkitkan mental kita yang down yang membuat kita jadi kurang fokus dalam melakukan amal soleh. Yang mesti dikritisi pahami rububiyahnya Allah. Antum mesti tahu Tuhan tuh punya job. Kita makhluk, ada Khalik sang pencipta. Kemudian juga antum mesti tahu nama-nama Allah. Jangan sampai antum ngaku hamba Allah nggak hafal nama Allah. Udah kelamaan kita sholat ke Tuhan yang kita nggak kenal. Ayo dong, kan ada bukunya, ada handphone kan, tinggal di googling asma Allah, nama-nama Allah yang mulia, Maisha atau Maktabah Syamila, Al-Manhaj, yang betul keluar nanti. Hafal. Baca tafsirnya itu, tafsir Asma wa Sifat Syekh Abdul Razak, bagus tuh baca. Jangan sampai kita beragama ke Tuhan bertahun-tahun sholat, bertahun-tahun ketemu Ramadan, nggak pernah kenal Allah. Gimana sih? Gak malu gitu. Tapi kalau ngomong innalillahi, ya dari mana itu? Kita milik Allah, Allah yang mana? Kita gak kenal Allah. Kita cuma merasa kenal Allah, akhirnya nanti bahaya. Agama bukan perasaan. Agama tuh bukti, yazro, yaksud, nanem, manen, itu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang telah lalu, sedangkan lupa jumlah puasa? Bayar yang ingat. Bayar yang ingat. Kalau kita nggak ingat, nggak ada hukum. Allahu a'lam. Cukup kita mohon ampun sama Allah. Bayar yang ingat. Kalau kita nggak ingat, kita bertobat. Berarti kita nggak tahu. Allahu a'lam. Atau mungkin mesti tahu dulu waktu nggak puasanya kenapa ya? Kalau sakit bayar, safar bayar, atau mungkin haid bayar. Tapi kalau memang ya kan dulu masih jahiliyah, kan? Sekarang ngomong gitu kan, udah gak ada zaman jahiliyah. Dulu kita belum tahu, harusnya emang sengaja aja nggak puasa. Itu hukumnya dosa, bro. Kalau dosa tuh nggak bisa ditebus. Emang kita Katolik tebus di lemari, ya gak begitu gitu. Dosa ditebus di lemari, nggak ada tebusan dosa. Yang ada taubat. Oh taubat doang, enteng betul. Kalau diterima, kalau kagak, jangan berusaha. Ustaz, saya pernah mendoakan orang kafir lagi dia sakit. Saya mendoakan supaya cepat sembuh karena saya tidak tahu hukumnya. Ya apa-apa. Semoga cepat sembuh dan diberikan hidayah oleh Allah. Boleh. Semoga kesembuhan yang mendatangkan kebaikan. Syifaan la yughadiru saqaman. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan sakitnya ini mendatangkan hidayah. Takziah orang kafir gimana Ustaz? Kalau masih ada mayitnya nggak boleh. Karena syariat perintahkan kita menjauh dari mayit orang kafir yang sedang diazab oleh Allah. Kalau mayitnya udah nggak ada boleh takziah. Sambil kita bilang, ya Allah mudah-mudahan dengan wafatnya ayahanda, Allah kasih hidayah buat semua. Boleh. Pelajaran itu. Ustadz, bagaimana dengan orang yang selalu mendahulukan orang lain dalam hal membantu materi dibandingkan untuk keluarga sendiri? Ya cari sebabnya. Gak mungkin dia begitu tanpa sebab. Mungkin dia ngelihat ada yang lebih penting untuk dibantu, atau mungkin saudaranya gak layak dibantu juga, atau keseringan dibantu. Wallahu a'lam. Ya, punya perusahaan lebih mendahulukan membangun rumah untuk Ustadz, sementara kakak-kakaknya masih kontrak semua. Apa ini termasuk dalam berbuat baik? Diobrolin. Saudara jangan buka kembang ribut. Cikal bakal keributan tuh dikurangin. Karena Allah bikin kalian bersaudara tuh gak main-main. Semoga diberikan yang terbaik insya Allah. Kembang-kembang ributnya dihindari lah. Datang bang, pengen ngomong berdua bang, takut jadi suujon ini bang. Apa? Bahkan punya perusahaan, ngapain orang yang dibangunin duluan, kita nggak dibangunin. Mungkin dia kasih alasan. Kan bangun masjid di perusahaan. Masjid biasa ada kamar marbot, ada kamar ustadz. Bukan kedahuluin, cuma memang begitu. Kalau kalian kan memang walaupun ngontrak kan, anda bantu bulanannya, ya. Ente butuh apa ente bilang. Kalau masjid kan ngontrak kagak bisa, gitu loh.
Gue pengen ngontrak nih bikin masjid, nggak bisa, di mana yang ngontrak masjid? Jelasin. Insya Allah mereka terimalah, insya Allah. Ya. Ini ada beberapa penanya yang bagus, nanti hadiah bisa diambil sama panitia ya. Semoga manfaat insya Allah ya. Ya Allah minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Adalah untuk selalu mendoakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakanlah para pemimpinnya, semoga diberikan hidayah. Yang saya lagi kencang banget, saya pengen nih pemerintah bikin PMI urusan darah yang syariah. Karena kesian perempuan-perempuan kita ini suka transfusi darah yang gak jelas darah siapa. Yang mudah-mudahan pemerintah bergerak untuk mendirikan itu insya Allah, sehingga istri-istri kita ini kalau lagi butuh darah, jelas darah orang Islam bukan darah orang non-muslimnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.